Baik, pemirsa, kita kembali lagi dalam program Hukum di Mata Bowo, dan kali ini kita sudah masuk di segmen yang ketiga, tepatnya di sesi konsultasi hukum. Bagi Anda pemirsa yang ada di rumah dan juga para hadirin yang ada di studio bisa langsung bertanya atau mungkin juga sharing pendapat tentang topik yang kita bahas tadi, atau mungkin topik di luar yang kita bahas tadi ya. Mungkin masalah-masalah hukum yang lainnya bisa langsung bertanya, berinteraksi langsung dengan Cak Bowo di sini. Untuk Anda yang ada di rumah bisa langsung berinteraksi via telepon di line telepon 0317320333. Sekali lagi di 73200333. Dan bagi Anda yang ada di studio bisa langsung bertanya dan juga sharing pendapat mungkin dengan Cak Bowo, bisa sesuai dengan topik atau mungkin di luar topik yang kita bahas pada malam hari ini. Nanti Cak Bowo akan memberikan solusi yang singkat, padat, jelas, dan tepat tentunya. Monggo, silahkan. Ya. Boleh silakan. Bisa dibantu untuk mic-nya. Oke. Ya. Sudah langsung. Oke. Langsung. Ya. Pakai mic. Udah langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam Cak Bowo. Malam Cak Sumo. Saya punya tanah Cak Bowo ya. Persilnya 956, nomor petoknya 956, persil 169, seluas kurang lebih 17.000, dicaplok sama PT Pakuwon dulu. Habis itu berdasarkan sertifikat 495 dan 496, nomor petunjuk 621, persilnya 148 sama 144, itu kan tidak sama punya Ibu Satwi itu loh Cak Bowo. Ya. Habis itu kenapa penyidik itu kok masih tetap melindungi sama PT Pakuwon? Karena PT Pakuwon itu PT yang sangat besar, sangat ditakuti sama rakyat kecil, gitu loh Pak Bowo. Ya. Kemudian pertanyaannya Pak Sumo. Ya. Pertanyaannya apa? Sekarang Iya. penyidik Ya. katanya mau di SP3, Ya. tunggu Kapolresnya tanda tangan gitu. Berarti mau di SP3. Ya. Kalau di SP3 pertama Pak Sumo Ya. kena tidak cukup bukti, ya toh? Ya. Tidak cukup bukti berapa tahun masalahnya? Sudah 1 tahun 6 bulan masih berjalan di tempat. 1 tahun. Iya. Kemudian apakah Kita sudah menyurat, ya, berapa kali? sudah kurang lebih 10 kali ke DPN 1 Surabaya. Ya. Kalau di SP3 ini apakah situasi itu pernah diberikan situasi selama berapa kali? 1 kali. Nah, itulah. Berarti jalan di tempat ya. Iya, berjalan di tempat. Nah, kalau gitu laporkan kita ya kemana ketika di SP3 Pak ada hal di dalam suap itu pasal 77 dan 83. Kalau penangkapan sah tidaknya penangkapan, sah tidaknya penahanan, sah tidaknya surat penghentian penyidikan, itu ruangannya di pra-peradilan. Dari pra-peradilan itu nantinya bisa dibuka kembali ya. Jadi seringkali persoalan-persoalan ini Bapak Kapolri ini punya perkap 14 jadi hasil dari gelar. Setiap hasil gelar. Padahal gelar itu hanya internal. Seharusnya kalau di SP3 gelar itu harus ada pelapor dan pelapor. Tapi sekarang ini kelihatannya yang namanya supremasi hukum, reformasi hukum, katanya keterbukaan, transparan dan sebagainya, itu bohong. Ternyata kalau itu semuanya internal, bagaimana bisa melihat itu SP3 dasarnya dari mana? Apalagi gak dikasih SP2HP,
sudah melakukan tentang perkembangan sampai di mana, sidik siapa kan nggak pernah toh. Tidak pernah. Jadi berarti itu diskresi penyidik apa kata penyidik kasih SP3 semua ada pesanan 5 wes ini nggak usah lah, ini cukup tidak cukup bukti tidak cukup, padahal itu kan sudah sprendik. Kalau sudah sprendik, surat perintah penyidik, surat dimulainya penyidikan, sejak di penyidikan itu harus ditetapkan tersangka. Nah, penetapan tersangka itu harus dilaporkan pada Direskrim Polda kalau di Polres, maupun di jaksa tidak ono, ini tidak ono. Nah, tidak ada, berarti apa? Berarti ini ketakutan lawan gajah. Nah dari sini ini biar nantinya baik Polres tahu, baik Polda tahu, ini loh nasib orang kecil sampean ya toh. Ya, saya berjuang yang kecil ya toh, haknya diinjak-injak, tapi tidak ada orang yang mendengar. Hanyalah simpan tangismu. Kalau nggak ada uang nih, simpan tangis itu. Iya, sampai dalam-dalam. Maka dengan demikian ini biar seperti ya acara seperti ini, terlepas apapun, baik itu kupingnya itu panas, kupingnya geringgingan, tapi kan bapak puas. Loh, ini loh potret-potret hukum ini, maka rakyat itu nggak akan dilindungi. Rakyat kecil nggak akan dilindungi. Kalau dilindungi, pasal 34 ormas wakil fakir miskin dan non terlantar itu menjadi tanggung jawab negara. Negara mana? Nggak ada kan? Nah, contohnya seperti itu. Jadi ini kita itu katanya begini, begitu, itu hanya slogan. Tetapi bapak-bapak, contohnya ibu, sampai diusir. Wis dagangan diusir. Di omah diusir ya. Andai kata ini, ono bisa terbang loh, langit ketujuh ya. Saya nggak bisa terbang. Jadi ya memang inilah nasib orang kecil seperti itu. Maka benar yang nama ada slogannya katanya. Orang seperti sampai Pak Sumo ya. Kalau yang punya uang itu Pak ya, yang punya uang, orang atas tumpul, hukum diputar-putar, putus teot gitu Pak ya. Coba kalau orang iya, orang nggak punya, sudahlah tersangka. Ya. Simpanlah tangismu, ya toh, masuklah di kau ke tahu tadi, ke hotel Prodeo itu nggak bayar. Bener. Coba kalau orang atas uter. Nah, ada hal subjektif dan objektif. Sesuai dengan pasal 21, ketika nggak ada duit, masuklah, ya toh. Ketika ada duit, nah, bisa ini, ya toh. Nah, tapi aturannya dalam KUHP undang-undang ini, ya. 1881 ini sebetulnya. Uang jaminan itu harus disampaikan pada pansek. Jadi kalau tahu duit disimpan, kalau enggak berarti korupsi. Namanya itu katanya pemberantas siber pungli. Ternyata banyak yang pungli. Nah kalau nggak disetorkan di panitia pansek di, kalau sudah bayar di pengadilan negeri kan PP 27 tahun 83 ada pasal 35. Kalau tidak ditahan itu harus menyerahkan jaminan uang. Memang aturan begitu. Bisa uang, bisa jaminan orang atau surat. Kalau surat cinta ya Kak Diano. Gitu Pak ya semua ya. Jadi ada tadi ya, bisa nanti kalau ada SP3 sama pra peradilan ya sesuai dengan pasal 77 dan 83 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ngoten Pak Supo. Nggih, disampun. Nggih. Nggih, dados tinggi didengar nggih. Semua orang-orang kecil akan mendengar ya. Orang nggak punya loh sama orang soge, akan jangan duwe sama makanya ketika nanti ada pilkada sama di DI. Wong menengah juga kira nyoblos. Bener, makanya sekarang inilah seperti itu sampean ya. Saya nggak provokasi tapi kenyataan demikian kan. Ya. Monggo. Ya. Nih ya, sampun. Silakan bagi ada yang ingin sharing pendapat lagi atau mungkin bertanya silakan. Dengan Ibu bisa disebutkan nama, pertanyaannya dari mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Ibu siapa Bu? Ah, ngoten cek ngertos masyarakat. Pripun Bu Tuti?
Apa, Bu? Iya. Iya. Jadi orang kecil ini Cak Bowo. Terus Pak Bowo hidup selalu di sia-sia sama pejabat yang dikuasai Pak Bowo. Jualan diusir. Yo, alhamdulillah jualan wis tak belo apik, menang. Jualan diusir, Terus tempat tinggal digusur. Kok enggak sekalian dibunuh aja Pak Bowo? Biar puas pejabat-pejabat Sidarjo. iya iya iya. Terus gini, saya harus minta perlindungan pada siapa? Kalau enggak sama Pak Bowo. Ya. Memang ditakdirno ngene aku. Ditakdirno mbek seneng yo mbelo cilik-cilik. Takdir itu dah ya. Dan khawatir tenang aja ya, saya Oke. sana ya. Baik. Ya. Terima Sama kasih. tenang aja ya. Iya, Terima kasih, terima Bu kasih Tuti. Cak Bowo. Nah ya. Ya. Saya di depan sampean, oke. Iya. Ada yang masuk Cak Bowo? Ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, mohon maaf suaranya agak kecil, bisa agak keras dikit Pak. Halo, selamat malam. Iya malam, dengan siapa? Bisa dibantu pertanyaannya silakan. Dengan Wanto di Perak. Dengan Bapak siapa? Mohon maaf. Dengan Bapak Wanto di Perak, Mbak. Oh, Pak apa? Wanto. Oh iya, silakan Pak Wanto pertanyaannya. Iya, ini selamat malam, Cak Bowo. Malam Pak Wanto. Cak Iya, Wanto, Pak. malam nggih. Iya, ini baru-baru ini kan Cak Bowo apa namanya? Ada pemberitaan yang menyangkut mengenai penangkapan pasangan sejenis gitu, Cak Bowo. Ya, ya. Nah ini kalau secara hukumnya bagaimana nih Cak Bowo? Sementara kan sepertinya pemerintah mungkin apa namanya tidak melegalkan sepertinya Cak Bowo ya untuk pasangan seperti gini ya. Nah, sementara di satu sisi kan juga kita apa namanya juga tentunya tidak bisa menyalahkan kan bahwa orientasi setiap orang kan juga berbeda gitu kan. Nah ini apakah sanksi hukumnya ada nih Cak Bowo? Ya. Kalau di mata Cak Bowo sendiri kira-kira seperti apa nih Cak Bowo melihat fenomena seperti ini? Oke. Ya, Terima itu aja. kasih. Ya, terima kasih. Ya, Terima kasih, Wanto. Cak Wanto. Ya. Matur nuwun. Ya, Cak Wanto, memang saya tahu apa yang disampaikan Pak Wanto. Sebetulnya ini bukan kriminal, tetapi ada satu kelainan, jadi punya satu penyakit jiwa. Ya, Jadi laki-laki sama laki-laki seharusnya, ya. kalau laki-laki kecuali tidak dipertontonkan dan sebagainya, toh ini kalau kan ya ini ada satu pembinaan dari pemerintah. Ketika ini kalau jiwanya seharusnya dibebaskan sesuai dengan pasal 44 KUHP. Tapi karena ada hubungannya dengan Undang-Undang 44 tahun 2008, ya tadi, Kena lagi. iya kena, ya tadi kan dipertontonkan loh ya, Ya, kata-kata dipertontonkan, ya. kena. Seseorang melakukan seks dipertontonkan, ya beramai-ramai atau bisa diekspos dan sebagainya kena. Apalagi jangan main pakai IT. Tapi sebetulnya ini bukan kriminal, tetapi jiwanya yang sakit. Seharusnya harus diobati oleh orang-orang yang punya satu psikologisnya, kemudian jiwanya ini harus diperbaiki. Kalau ditangkap ini kenapa? Ya. Karena kita memang, saya sampaikan tadi, kalau di luar negeri tidak ada persoalan, dilindungi. Kalau dilindungi minta laki sama laki, bagaimana Pak Bowo supaya saya ini dilindungi oleh negara, negara bisa memberikan. Nah memang ini negara kita ya agak kesulitan juga. Yang dilindungi ada contohnya demikian. Ya. Ya, kalau di negara kita antara perkawinan Islam sama Kristen nggak bisa, harus ngalah. Ngalah di mana? Kalau Islam sama Kristen, Kristen sama Kristen. Tetapi kalau di Australia itu ada departemen perkawinan bisa. Ya. Oh, baik laki, baik itu Kristen, Islam, Hindu dan sebagainya bisa. Tapi kalau di sini kan harus salah satu tunduk terhadap agamanya, ikut ini. Tapi kalau di luar negeri bisa, apalagi gay itu dilindungi sana. Memang ada di khususnya ada arena tersendiri. Kalau di sini jangan seperti arena, kena undang-undang pornografi, maka itu yang menjadi kena undang-undang yang sudah diundangkan, Ya. berarti mengikat keluar dan ke dalam.
di anu ning ria. Ya. Sudah mengikat ke dalam, berarti ketika orang melanggar bisa ada sanksinya. Nah, itu sanksi hukum. Sanksi hukum apa? Kalau ancamannya lebih dari 5 tahun, Ya. bisa masuk penjara. Demikian, Pak Wanto. Baik, kita akan break sebentar nih, Ya. Cak Bowo dan pemirsa, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini tetap di Hukum di Mata Bowo.